waras, salam rahayu. Pada kali ini saya akan memberikan video reaction terkait sebuah konten yang membahas tentang situs Sumur Upas, situs Candi Kedaton yang ada di Trowulan, tepatnya di Desa Sentonorejo. Situs ini kesannya terlihat nampak berantakan. Jadi nanti saya akan mencoba memberikan sedikit wawasan lah tentang situs ini. Oke, saat ini kita berada di Candi Kedaton ya Pak Lutfi, atau Sumur. Di sini dalam konten ini ada dua bapak, yang satu Bapak Lutfi dan Bapak Andi kalau nggak salah tadi. Coba kita sedikit putar ulang. Oke, saat ini kita berada di Candi Kedaton ya Pak Lutfi, atau Sumur Upas ya. Kadang-kadang juga masyarakat menyebut Sumur Upas karena ada sumur di sini. Nah, ini kita lihat kondisinya ini sangat banyak temuan. Dan kelihatannya dia saling tumpang tindih. Sampai ada orang menyebutnya ini ada 6 lapis budaya yang bertumpuk di sini. Artinya bahwa tempat ini itu berarti auranya sangat bagus. Ya, dan terakhir kita tahu bahwa di sini jadi makam. Betul. Ya. Pada saat ekskavasi ditemukan ada berapa rangka yang sudah dianalisis oleh teman-teman dari UNER. Dia menyebutkan itu masa-masa akhir Majapahit. Jadi 1500-an, jadi abad 16 gitu. Ya. Nah, ini juga ditemukan ada kerangka ya dari masa-masa akhir Majapahit. Tapi untuk 6 lapis budaya tadi itu nanti akan kita perjelas. Ini dulu yang kita perlu lihat Pak. Ini ada struktur yang seperti ini, kotak-kotak. Jadi seperti batu dari tempat tidur ya. Ya. Ini yang kita lihat nih, kita lihat berjalan ini. Ya. Ini sama semua ukurannya. Nanti berbeda. Ya. Mungkin Pak Jolfi bisa menguraikan apa yang sebenarnya ini. Ya, dari kondisi ukur yang seolah-olah ini menunjukkan formasi ya. Ada 6 kotak ini, kanan kiri, jadi semuanya 12, sangat simetris. Nah, ini menimbulkan dugaan bahwa masing-masing dari struktur ini adalah bagian dari penahan bangunan tertentu. Jadi ada tiang-tiang yang disangga oleh struktur ini. Jadi ini menunjukkan ada bangunan kayu di atasnya. Itu kan banyak sekali umpak yang ditemukan dekat sumur itu Pak. Ya betul, hanya sayang sekali posisi umpak itu kan sudah tidak kita ketahui dengan pasti di mana dia asalnya dari mana itu. Tapi andai kata kita menggunakan ukuran dari struktur ini, paling tidak setiap struktur ini ada 2 umpak yang berjajar begitu. 2 atau 4 Pak? 2, karena sebenarnya kan saling terkait, jadi sebuah bangunan panggung yang panjang. Oh, seperti. Jadi bukan satu struktur menopang satu bangunan kecil, tapi ini struktur yang panjang, paling panjang. Tapi jadi di sini dipahami sebagai umpak, sebagai pondasi lah, umpak dari sebuah bangunan panggung yang besar.
menyerupai bangsal gitu ya. Iya, betul. Oh, bangsa. Karena kemudian jumlah umpanya juga banyak yang tersisa di sana. Ya. Tapi kita lihat di bagian tengahnya itu bukan lagi berbentuk bangsal sebenarnya. Ini lain lagi. Ya, Ada kotak-kotak seperti apa dan saling tumpang tindih. betul. Justru itu yang membuat kita agak kesulitan untuk membuat tafsiran. Bagian mana saja yang berada pada lapis budaya yang sama. Iya. Ya, jadi memang kita tidak cukup hanya Di sini juga dipahami dari bangunan ini disangka dari beberapa lapis budaya. Bangunan ini tidak dari beberapa lapis budaya, tapi memang arsitekturnya dibuat demikian. Jadi tidak dari masa yang berbeda, terus ada masa lagi di atasnya, ada masa lagi di atasnya gitu, enggak. Tapi memang dari satu masa yang memang desainnya seperti itu. menggunakan alasan bagian dasar dari masing tutur itu berada di lapisan berapa, apakah itu berarti semua yang pada level itu dianggap sejaman atau tidak, itu sangat menyulitkan. Ya, tapi sebagai dasar utama kita tentunya level bangunan ya. Level bangunan, betul. Ya, Di samping mindsetnya. juga cara membangunnya, Pak Said. Karena di sini terdapat ada dua teknik pembangunan bata yang menggunakan teknik kosot dan menggunakan teknik Lepa. lepa. Lepa menggunakan apa? Tanah ya, atau Lempung. ya. Oke. Nah, coba kita terus ke sana ya. Ya. Kita lihat. Yang perlu diingat, ini tidak dari beberapa masa atau beberapa zaman atau beberapa lapis budaya, tapi memang desain arsitekturnya dibuat seperti itu. Tadi dibangun pada masa Majapahit. Tidak ada masa-masa yang bertumpuk di situ atau beberapa lapis. Sepertinya di batas yang tadi ya, yang berhadapan-hadapan ini bangsal ini ada lorong sebenarnya. Ada lorong di tengahnya ya. Betul ya. Ini kita lihat. Bahkan ada pagarnya itu. Iya, ada pagarnya. Nah, ini memang kembali lagi Pak, kita harus melihat elevasi dari bangunan masing-masing itu. Apakah struktur yang 12 titik ini mempunyai ketinggian yang sama dengan pagar yang di sebelah timurnya ini? Oh, maksudnya levelnya. Ya, Oke. kalau levelnya sudah berbeda, kita juga patut menduga bahwa itu dari masa yang berbeda juga. Nah, kita lihat nih ada lorong di sini kan. Betul. Tuh. Kalau ini tampaknya dugaan saya ini semacam drainase atau saluran air, karena dia juga menunjukkan adanya isi yang rajin gitu. Dan lurus sekali. Ya. Untuk anggapan kalau di situ ada drainase atau saluran air itu benar. Jadi memang ada pada bangunan ini ada sistem drainase saluran air yang nanti ada kaitannya dengan ruang yang ada di bawah. Sisi yang rajin itu apa, Pak? Rajin itu rapi. Oh, rapi. Oh, iya. Ya. Bahasa lokalnya itu rajin. Iya. Nah, ini kita lihat ini berulang nih. Ini berulang. Tuh. Nah, terus ini seperti lagi nih. Ada kotak-kotak lagi, ada lorong lagi ya. Ya. Hanya bentuknya tidak semasif yang ada di depan. Tuh. Ya. Ya. Oke. Jadi memang di sini kita melihat adanya pemanfaatan ulang bata-bata lama untuk bangunan yang baru yang lebih muda. Oke. Jadi bahkan pada lapisan paling atas kita melihat adanya banyak sekali bata-bata lama, tapi disusun kembali, tidak dengan cara kosot, tapi dengan di tumpuk saja atau di. Dari penjelasan itu kita bisa simpulkan kalau masih ada kebingungan ya dengan ekskavasi situs Candi Kedaton yang penampakannya seperti ini. Pakai spesi. Gitu. Oke, pakai spesi ya. Ya. Oke, kita lihat ya. Ini sayangnya kita tidak bisa melihat level dari masing-masing
massa ya. Ya. Tapi kita lihat juga ada beberapa tuh remukan ya, remukan seperti batu kapur ya, atau mungkin dia kereweng atau Dia banyak kereweng, banyak bata-bata yang hancur, kemudian juga lapisan growol. Oke. Nah itu kita lihat ya, itu banyak sekali lapisan bukan terakota, apa namanya, gerabah. Itu Kita akan percepat ya video ini karena video ini lumayan panjang biar nanti nggak kepanjangan. Iya. candi di bawah ya. Di bawah itu ada satu, ada dua ya. Ada dua. Sebenarnya ini di atas bangunan ini tidak ada bangunan yang dikatakan tadi yang memanjang berupa bangunan panggung ya. Candi Kedaton. Oke. Nah, kata Kedaton itu dari kata dasar datu. Datu sebenarnya sama dengan ratu. Nah, datu menjadi kadatuan artinya tempat tinggalnya datu. Nah, artinya masyarakat menyimpan memori atau kenangan bahwa mereka mengasosiasikan tempat ini dengan tempat tinggal ratunya atau datunya itu. Nah, bangunan arkeologi yang mendukung ke arah sana itu ada beberapa. Termasuk diantaranya yang ada di sini adalah kemungkinan adalah bangunan-bangunan yang dibangun dengan cara kosot tadi yang sangat tua itu, tapi sudah tertimbun. Kemudian didukung dengan sebelah baratnya itu ada sejumlah umpak besar, Pak, yang mungkin juga di atasnya berdiri bangunan yang memang besar. Maksudnya Untuk batu umpak ini yang dianggap ada bangunan yang besar ini juga nggak ada bangunan ya, karena batu umpak ini satu kesatuan dengan situs Candi Kedaton. Jadi batu-batu ini ada di atas situs Candi Kedaton. Dan ini bukan batu-batu buat tiang penyangga, melainkan batu yang digunakan untuk membakar wewangian. Jadi pada lubang-lubang itu dibakar, diberi seratan-seratan kayu dan dibakar dengan bersama wewangian. Dan di sekeliling dari lubang tersebut diberikan sesaji atau syarat-syarat dalam ritual. Ada bunga dan macam-macam lah, intinya sesaji. umpak yang di luar sana itu. Ya, Oke. itu karena daerahnya nggak terlalu jauh. Ya. Kemudian agak ke tenggara dari posisi Sumurupas ini ditemukan situs namanya lantai segi Segi enam. Oke. Nah, itu lantai yang spesifik yang umumnya tidak ditemukan pada pemukiman orang biasa. Oke. Nah, jadi sangat mungkin apa yang dikatakan masyarakat dengan nama Kedaton itu terkaitkan dengan status sosial masyarakat yang tinggal di sini di masa lalu. Oke, bagaimana? Jadi untuk situs lantai segi 6 itu bukan pemukiman ya, dan situs Candi Kedaton ini juga bukan pemukiman. Bukan pemukiman penduduk, juga bukan pemukiman pejabat, apalagi tempat tinggal raja. Bukan, ini Kedaton benar, tapi ini Kedaton tempat penggemblengan generasi muda, putra-putri pejabat, dan juga putra-putri raja. Jadi tempat ini sangat diwengitkan. Dan bisa dikatakan full ritual, karena tiap hari dilakukan pembakaran wewangian dan pemberian sesaji. Bedanya pada
acara tertentu saja full pembakaran pada setiap umpak-umpak batu yang disangka sebagai batu tiang penyangga. Untuk tiap harinya tetap selalu ada sesaji, selalu ada pembakaran, tapi tidak pada semua batu-batu tersebut diberi, hanya sebagian. Dengan yang toponimi keraton yang ada di kalau keraton Bajang Ratu itu yang ada di Bajang Ratu juga menimbulkan tanda tanya bagi kita. Karena secara bahasa antara kedaton dan keraton ini sama artinya. Nah, ini menjadi pertanyaan. Tapi ada jalan tengah yang bisa kita dapatkan dari data tekstual bahwa dari gambaran kakawin Negara Kertagama atau Desa Warnana itu dimungkinkan di wilayah Trowulan ini akan ditemukan sejumlah tempat di mana istana-istana para bangsawan dibangun. Jadi ada istana. Nanti juga akan saya sambung setelah reaction pada video ini, akan saya sambung dengan reaction konten yang terkait dengan yang dibicarakan bapak-bapak tadi, keraton yang terdapat situs yang umumnya disebut situs Candi Bajang Ratu. Jadi nanti sesudah reaction pada video ini saya sambung dengan reaction tentang konten yang terkait dengan Candi Bajang Ratu. Nanti di situ akan saya berikan penjelasan juga. Anak bangsawan utama sebagai raja yang tertinggi, kemudian masing-masing bangsawan penguasa daerah juga memiliki keraton di wilayah ini. Gitu. Nah, jadi kita tentu pekerjaan rumah yang lain adalah mencari tahu di mana sebenarnya posisi masing-masing keraton dari para penguasa daerah tadi. Ya. Dan ada juga istilah yang menyebutnya ada keraton barat, ada keraton timur. Itu bagaimana konteksnya? Betul. Sebenarnya itu lebih yang nampak pada gambar video ini di atas tempat itulah bangunan dari kayu yang berdiri. Untuk selain itu nampaknya hanya berupa tanah lapang, padang, bisa dikatakan tanah lapang dengan rerumputan, yang di sekitar bangunan papan kayu ini terdapat taman-taman bunga dan taman-taman bunga wewangian yang tidak seberapa jauh lah dari bangunan ini. Dan untuk Watu Umpak posisinya ada di situs yang terkesan berantakan itu. Jadi situs Candi Kedaton ini adanya di bawah tanah, tidak di atas tanah. Jadi bukan ada bangunan di atasnya, tapi bangunan situs ini ada di bawah tanah. Karena bangunan yang di atas tanah hanya yang di atas situs yang dianggap candi ini. Pada persoalan politis ya. Jadi ketika kondisi Majapahit semakin retak, maka muncul pembagian kekuasaan. Jadi ada kekuasaan utama. Kita akan percepat ya. Memang unik sekali situs ini. Jadi kita bisa mengidentifikasi bahwa kemungkinan ada 6 ya Lapisan budaya masa ya. Sekali lagi, bangunan ini dari masa yang sama, dan untuk anggapan lapisan budaya atau dibangun ulang atau gimana, ini kurang tepat ya, karena
situs ini ada di bawah tanah dan merupakan sebuah kalau zaman sekarang mungkin lebih dikenal dengan istilah labirin. Jadi ini bisa dikatakan jalan rahasia atau jalan-jalan jebakan, penuh jebakan. Jadi kalau masuk ke bangunan bawah tanah ini, nanti kesannya akan melihat pemandangan yang sama, karena di situ banyak sekali pintu-pintu. Banyak sekali pintu-pintu. Saat pintu dibuka, antara ruang satu dan ruang yang lainnya itu penampakannya sama. Jadi membingungkan sekali. Hanya orang-orang tertentu saja yang tahu kunci jalan yang bisa memasuki ruangan labirin ini. Jadi memang bangunan untuk menjebak musuh dan mengamankan mereka yang ada di dalamnya. Pada lapis pertama dari bawah tanah, ruangan-ruangan labirin, dan masih ada ruangan lagi di bawahnya. Jadi bangunan ini bersusun ya, bersusun. Kita perlu lihat secara detail ya, dan ini perlu lakukan kajian yang lebih detail. Jadi kalau memungkinkan ya per level itu, iya, ya per masa itu. Jadi kita bisa rekam per masanya, baru direkam lagi masa yang lain. Nah ini kita bisa tahu tumpukan ini seperti apa. Ya, nanti bisa dihasilkan melalui pada lapis di bawah labirin merupakan ruangan-ruangan yang didesain atau diperuntukkan sebagai tempat pertapaan. Jadi ada ruangan-ruangan yang memang digunakan untuk tempat bertapa, tempat bersemedi, dan kalau ada di dalamnya terkesan akan seperti di dalam goa, karena di dalam situ juga akan terdengar tetesan-tetesan air seperti layaknya dalam goa. Jadi memang didesain seperti itu ya. Jadi memang didesain untuk ruangan semedi, dan kesannya memang seperti berada dalam sebuah gua, karena ya memang didesain seperti itu. Jadi bukan berapa lapis budaya atau gimana, tapi memang didesain sesuai tujuan peruntukan bangunan ini. Jadi di permukaan tanah hanya ada bangunan kecil dengan taman-taman bunga dan tanah lapang, dan di tanah lapang tersebut terdapat yang dipahami sebagai umpak-umpak batu itu untuk pembakaran wewangian dan tempat sesaji. Karena tempat ini sangat wingit ya, sangat sakral sekali, sangat disakralkan. Tempat ini bisa dikatakan diserahkan pengelolaannya pada Resi Pertapa. konstruksi di atas kertas Pak. Ya, karena kalau ini mau direkonstruksi kita milih yang mana? Abad yang mana yang mau dipakai? Ya, betul. Ya, jadi tidak usah berpikir abad yang mana ya, karena ini ada pada satu masa dan memang dibangun oleh Majapahit dan diperuntukkan sebagai tempat penggemblengan generasi-generasi muda dalam bidang ilmu kadikjayaan.
Jadi setelah melalui beberapa pengajaran yang tidak dilakukan di tempat ini, ada ada bangunan tersendiri untuk tempat pengajaran. Nanti setelah dirasa sudah waktunya, nanti akan dibawa ke sini. Selain tempat penggemblengan ilmu kadikjayan, Kedaton ini juga diperuntukkan untuk merawat keris-keris pusaka dari pejabat dan raja. Juga semua yang berkaitan dengan pusaka kerajaan. Jadi generasi-generasi muda selain digembleng dengan kadikjayan, juga diberikan pusaka. Dan untuk pusaka-pusaka tersebut disimpannya juga di ruang di bawah labirin yang digunakan untuk ruang-ruangan yang digunakan untuk bertapa. Sebagian juga digunakan untuk ruang penyimpanan pusaka. Tapi itu untuk pusaka-pusaka yang bukan pusaka milik raja. Untuk pusaka milik raja, nanti dari bangunan yang di bawah labirin itu terdapat lorong menuju ruangan lain yang lumayan jauh dari tempatnya, dari situs Candi Kedaton ini. Untuk ruangnya saya nggak akan memberitahukan, tapi ada lorong yang menuju pada ruang penyimpanan pusaka raja kerajaan Majapahit. Memang untuk kondisi sekarang ini, kalau kita mengharapkan mendapatkan gambaran utuh dari Sumur Rupas, itu pekerjaan yang sangat besar sebenarnya. Namun harapan sederhana. Akan saya perjelas lagi, dari bangunan paling bawah yang diperuntukkan untuk bertapa dan menyimpan pusaka kerajaan, di atasnya diberi papan, bukan papan, tapi balok-balok kayu, diberi balok-balok kayu keras ya. Terus ditimbun dengan tanah dan dilapisi lantai batu bata atau batu. Jadi ada yang sebagian batu bata, ada yang sebagian batu. Nanti di atasnya baru labirin. Jadi labirin di atas ruangan yang digunakan untuk bertapa atau bersemedi, baru ruangan labirin. Dan di atas labirin diberi balok-balok kayu yang disusun. Terus di atas balok-balok kayu itu ditimbun dengan tanah dan diberi rerumputan. Dan di atasnya baru batu-batu yang dianggap sebagai watu umpak itu ada di atasnya, ada di atas rerumputan tersebut, dan berjajar karena diperuntukkan untuk membakar wewangian, dan juga sering diadakan acara-acara ritual yang sifatnya sakral di tempat ini.
faktanya antara lain kita bisa mengetahui bangunan ini yang paling tua itu berada di lapisan yang mana, kemudian mewakili abad berapa. Ya. Setelah itu terus dipergunakan tempat ini sampai pada posisi yang paling muda itu kapan. Nah itu nanti bisa dilakukan. Untuk terkait dengan ruang pusaka raja, ini ada hal yang gimana ya, bisa dikatakan ada perlindungan berlapis. Jadi selain perlindungan yang sifatnya jebakan, juga ada perlindungan secara gaib. Karena saya mendapati yang terkait dengan juga kerangka yang ada pada situs Candi Kedaton ini, kerangka yang ditemukan itu memang dari masa akhir Majapahit. Jadi kerangka-kerangka itu terkait dengan penyerangan Demak ke Majapahit. Jadi yang nampak putra Raden Patah berhasil membunuh seorang ajudan dari seorang putri, lalu dia berhasil masuk ke labirin dan membunuh 2 orang dayang, dan sesudah itu dia membunuh putri Majapahit. Setelah berhasil membunuh putri Majapahit, dia masuk ke lorong yang arahnya menuju ruang pusaka raja. Tapi setelah dekat dengan ruangan tersebut, dia nampak kebingungan, bahkan seperti kesetanan, dan akhirnya dia menjadi gila. Jadi dia tidak bisa menembus, mungkin bisa dikatakan pakar gaib lah, sampai membuat dia menjadi gila. Putra Raden Patah tersebut berhasil keluar dari tempat ini, tapi dalam kondisi gila. Untuk keberadaan kerangka-kerangka yang ditemukan, jadi ini bukan tempat pemakaman ya, tapi memang karena ini ruangan yang wingit, juga sebuah labirin yang tidak mudah ditembus. Jadi kerangka-kerangka tersebut tersimpan sampai akhirnya ditemukan pihak-pihak terkait yang mengekskavasi tempat situs ini berada. Untuk jasa kertas seperti semacam overlay ya, dioverlaykan bahwa abad tertentu itu ada ini dan itu harapan ke depan gitu. Ya, nanti dibuatkan peta ya. Yang ini masa ini, yang terus lagi masa ini pada saat dia ditumpuk menjadi satu, kondisinya kelihatan seperti ini. Nah, apabila ini menduga Pak, saya menduga aja. Apabila di Sumur Rupas ini lapisan paling bawah itu bisa mewakili abad 10 misalnya, maka ini membawa kita pada. Jadi ini situs Kedaton, iya, tapi situs ini digunakan sebagai tempat penggemblengan ilmu Kadikjayan, terutama generasi-generasi muda Majapahit yang berstatus tinggi. Dan bangunan ini berupa, kalau penampakannya berupa tanah lapang dengan batu-batu tempat membakar wewangian dan menaruh sesaji, dan dengan dikelilingi pagar yang di tepian pagar tersebut terdapat atap yang memanjang sebagai tempat tambatan kuda. Untuk tempat
belajar atau tempat tempat sebelum fase masuk ke sini ada sebuah bangunan lagi yang memanjang dari utara ke selatan, berada di sebelah utara agak ke barat sedikit, berupa sebuah bangunan panggung dengan ruang-ruang yang disekat seperti kamar-kamar kecil, yang di situ dalam satu ruang ada seorang bisa dikatakan murid dan seorang resi. Jadi pembelajarannya seperti privat. Dan pada bagian utara dari ruangan-ruangan kecil tersebut ada ruangan-ruangan kitab-kitab yang bisa dikatakan kitab-kitab tingkat tinggi, yang peruntukannya bisa dikatakan bangunan tersebut adalah bangunan perpustakaan, tempat kitab-kitab tingkat tinggi dan segala hal yang terkait dengan penggemblengan generasi-generasi muda Majapahit. Ada pemahaman karena ternyata di wilayah untuk bangunan panggung yang memanjang tersebut, yang saya katakan bangunan perpustakaan dan tempat belajar privat tersebut hancur dan mungkin tidak bersisa karena dibakar pada waktu penyerangan Demak ke Majapahit. Trawulan tidak hanya daerah Bejijong yang mempunyai pertangganan tua. Itu ada yang diberi tambahan material berupa bajra lepa. Oh iya. Bajra lepa jadi bagian pelapis yang kalau kena sinar bulan misalnya dia akan menyala. Okay. Nah, kita mendapatkan bukti itu pada beberapa sisa struktur yang ada di bagian paling bawah, Pak. Iya. Itu ada lapisan yang putih-putihan. Okay. Apakah itu memang yang dimaksud oleh Prapanca sebagai bajra lepa itu? Andai kata benar, maka sebenarnya bajra lepa itu juga dikenal di Majapahit. Karena sementara ini para arkeolog cenderung mengatakan bahwa bajra lepa itu banyak digunakan pada candi-candi Jawa Tengah. Oh, iya. Dan digunakan pada bagian luarnya. Iya. Ya. Taman ini. Ya, oke. Ya. Jadi kita lihat aja nanti bahwa apa ada seperti itu ya kita buktikan. Ya. Oke. Saya rasa itu perbincangan kami, mudah-mudahan bermanfaat buat. Jadi situs Candi Kedaton ini adalah merupakan kedaton yang berupa tanah lapang dengan bangunan kecil yang ditempati atau dikelola. Soalnya pengelolaan itu diserahkan pada resi. Jadi resi pertapa yang membidangilah dalam ilmu-ilmu kadijayan untuk hal yang terkait dengan kedaton ini. Ada bangunan yang terkait dengan ini tapi tempatnya beda, tidak jauh dari tempat Candi Kedaton ini, tapi mungkin sudah nggak bersisa lagi. Itu bisa dikatakan perpustakaan, jadi tempat belajar berbagai kitab-kitab ilmu yang nampak juga berupa bangunan panggung dengan banyak ruangan-ruangan kecil tapi bangunan panggung. Jadi ruangan-ruangan kecil itu ditempati satu
satu orang dengan satu guru. Jadi satu orang dengan satu resi gitu. Jadi seperti privat lah, pendidikannya seperti privat. Cuman bangunan tersebut hancur saat penyerangan Demak ke Majapahit. Dan untuk hal yang tidak kalah pentingnya, yang tadi juga disebutkan, ada pemakaman atau kerangka yang ditemukan di situ. Jadi itu bukan pemakaman ya. Kerangka-kerangka itu terkait dengan penyerangan Demak ke Majapahit. Jadi yang nampak di situ, putra dari Raden Patah berhasil membunuh seorang ajudan pria dari Putri Majapahit dan mengejar Putri Majapahit masuk ke labirin. Jadi setelah masuk ke labirin, putra Raden Patah ini membunuh 2 orang emban. Dan setelah itu baru Putri Majapahit. Jadi kalau kerangka-kerangka itu dibiarkan, bahkan dari liputan yang saya lihat di YouTube, dibiarkan ada di gudang, itu amat sangat memprihatinkan. Jadi kalau bisa bagi pihak-pihak terkait yang memiliki wewenang di situ atau para budayawan, hal itu mungkin sebaiknya diberikan perhatian sebagaimana mestinya, karena dari beberapa konten yang saya lihat, kerangka-kerangka itu dibiarkan ada di gudang. Jadi yang nampak ada 4. Jadi kalau ada kerangka lain atau ada yang bilang 5 kerangka, untuk yang 1 kerangka itu bukan dari masa yang sama. Dan labirin ini sangat wingit ya. Situs Candi Kedaton ini, situs Kedaton Majapahit ini amat sangat diwingitkan pada masa itu. Setelah putra Raden Patah ini membunuh Putri Majapahit, dia berusaha memasuki lorong yang mengarah pada tempat penyimpanan pusaka Raja Majapahit. Dia berhasil masuk, tapi saat sudah dekat dengan ruang penyimpanan pusaka raja, dia kebingungan. Putra Raden Patah ini kebingungan dan dia menjadi gila. Jadi setelah keluar dari lorong tersebut, putra Raden Patah gila. Cuman nggak tahu, saya nggak pernah menemukan catatan sejarah yang seperti itu. Kita semuanya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi dari kerangka-kerangka yang ditemukan di situs Candi Kedaton ini, salah satunya adalah Putri Majapahit. Dan karena ini berada di labirin yang memang sangat sulit untuk memasukinya, kerangka tersebut tersimpan sampai ditemukan oleh para ahli yang meneliti Candi Kedaton. Mudah-mudahan keterangan dari saya bisa membantu dan lebih memudahkan pihak-pihak terkait dalam memahami dan mengekskavasi situs Candi Kedaton. Jadi ini bukan pemukiman ya, jadi bukan pemukiman pejabat atau pemukiman penduduk, melainkan Kedaton pusat penggemblengan ilmu Kadikjayan Kerajaan Majapahit. Dan tempat atau situs Candi Kedaton ini amat sangat disakralkan, dan mungkin untuk ritual-ritual yang pembakaran wewangian dan pemberian sesaji atau perlengkapan ritual itu memang sudah menjadi hal wajib pada tempat yang seperti ini. Barangkali bagi pihak-pihak terkait yang memahami hal yang seperti itu juga bisa memberikan masukannya pada pihak-pihak yang bersangkutan. Untuk tadi kebetulan sempat bapak-bapak yang di konten ini membahas tentang situs lantai segi 6. Untuk situs lantai segi 6 itu bukan pemukiman ya, bukan rumah. Tapi situs lantai segi 6 itu merupakan lantai pengadilan. Pengadilan yang ada di luar ruangan. Jadi pengadilan tersebut ada di luar ruangan untuk mengadili kejahatan-kejahatan yang sifatnya besar. Jadi pengadilan untuk penjahat-penjahat besar yang biasanya rata-rata yang diadili di situ vonis hukumannya mati, hukuman penggal. Jadi tidak jauh dari situs lantai segi 6 yang terpantau itu ada di sebelah barat, tapi agak jauh. Sebelah barat agak jauh, mungkin akan ditemukan sebuah batu. Batunya sederhana, tapi batu tersebut difungsikan untuk memenggal kepala penjahat yang sudah diadili di situ. Bangunannya ada di atas itu ya, yang dianggap candi itu. Bangunan dari kayu. Bangunan dari kayu yang dipelitur dengan apa ya, dengan sangat lihai lah. Soalnya kalau dibandingkan dengan pelituran sekarang beda.
untuk penjelasan tentang situs Candi Kedaton ini saya cukupkan demikian saja. Dan saya akhiri, salam waras, salam rahayu, mugi Yang Maha Kuwasa pinaringan pancaran sinar-sinar pengayoman perlindungan dumateng kula panjenengan.